Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pia Pirum, dengan saya Adi Mesanto, Wakil Pemimpin Umum Tribun Kaltim. Hari ini kita punya tamu istimewa dari daerah Bontang. Sudah hadir bersama kita Ibu Najirah Adi Dharma. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat. Covid sudah aman Bu ya dari Insya Allah Bontang COVID ya? hilang. Hilang sudah, jadi sudah endemi Bu ya. Jadi kita Sudah pergi, boleh ya. ngobrol ambil tanpa masker Bu ya? Iya. Baik Ibu, kalau boleh tahu sambil ngobrol-ngobrol santai Ibu, kesibukan Ibu beberapa hari terakhir ini seperti apa Bu? Ya, Alhamdulillah memang setelah habis Lebaran ini ya kegiatan sangat padat sekali dengan kegiatan di pemerintah maupun di masyarakat. Ya. Kalau boleh tahu apa Bu yang di pemerintah dan apa yang di masyarakat? Kalau di pemerintah ya terkait kegiatan pemerintahan lah ya. Kalau di masyarakat ya terkait kayak halal bihalal, karena apalagi ini bulan Syawal ya. Bulan Syawal ini banyaknya masyarakat kita yang melaksanakan pernikahan karena bulan yang baik ya. Dan juga kegiatan-kegiatan lain di masyarakat, apalagi pandemi saat ini sudah dianggap tidak ada lagi. Sudah tidak ada Bu. Jadi alhamdulillah pandemi sudah mulai hilang di Bontang Bu ya. Nah Ibu kan kita tahu bahwa Ibu sebagai orang tua tunggal sekaligus wakil wali kota Bontang. Nah ini gimana Bu membagi waktunya antara wakil wali kota dan Ibu bilang tadi kan kesibukannya luar biasa banyak Bu ya? Ya alhamdulillah dengan kesibukan saya, tapi juga masih bisa menyempatkan waktu buat keluarga. Apalagi memang sebagai yang dikatakan tadi adalah orang tua tunggal ya. Tanpa ada bapak lagi, ya tentunya di sini memang hanya saya sebagai orang tua dari anak-anak itu, ya tentu dengan kegiatan-kegiatan saya yang selama ini dengan kesibukan saya harus menyempatkan waktu saya untuk bisa dengan keluarga. Hanya 2 dan 3 cucu ya? Iya. Dan membagi waktunya untuk mereka itu di hari khusus kah atau ada hari tertentu atau diselap-selip Bu? Ya diseling waktu aja karena kalau Senin sampai Jumat itu kegiatan pemerintah juga padat. Tapi ada juga kadang-kadang ada waktu luang, waktu istirahat yang bisa bercanda gurau dengan keluarga. Atau pagi sebelum ngantor juga masih bisa gendong-gendong cucu. Iya. Kalau anak mungkin protesnya masih berkurang. Kalau cucu ada yang protes nggak Bu? Ini nenek saya atau ayang saya kok pergi terus ya gitu. Karena cucunya masih kecil ya. Masih kecil ya masih. Iya, jadi belum ada protes. Belum ada protes Bu ya. Kalau anak ada protes Bu ketika Ibu Kalau banyak ada di luar. Ya, alhamdulillah anak-anak saya cukup mengerti dengan kesibukan saya. Dan alhamdulillah sih paling tidak komunikasi lewat telepon. Kalaupun tidak sempat bertemu, paling tidak ada WA atau telepon. Nah, Ibu kan pernah yang saya dengar sebelum berkecimpung di pemerintahan Bu ya, atau mungkin di partai politik, sudah lama di perbankan. Kalau yang catatan saya yang saya dapat tuh 22 tahun Bu ya di perbankan. Dan bahkan disebutkan akan menjadi seorang pimpinan kepala cabang Bu ya mungkin. Iya, di sini waktu itu. Waktu itu Bu ya. Dan kok bisa memilih pemerintahan dan mungkin partai politik gitu? Kebetulan waktu itu memang Bapak sebagai sekda di Kota Bontang waktu itu dan saya di BCA Samarinda ya waktu itu. Karena memang Bapak kerjanya juga wirawiri dengan kesibukan sebagai sekda ya tentunya juga memimpin Dharma Wanita waktu itu. Akhirnya Bapak minta saya untuk resign dan saya siap untuk mendampingi Bapak di Kota Bontang. Jadi Bapak tidak bolak-balik lagi Samarinda yang harusnya setiap minggu bolak-balik. Dengan resignnya saya bisa menetap di Kota Bontang dan alhamdulillah waktu itu sebagai Ketua Dharma Wanita juga saya bisa aktif maupun di majelis-majelis taklim yang ada di Kota Bontang. Oke, kita tahan dulu sebelum kita ke partai politik, kita ingin tahu di perbankan. Karena lama juga Bu ya, 22 tahun ini Bu. Pengalaman terbaik selama di perbankan seperti apa? Ya, memang kerja di bank itu salah satunya ya kedisiplinan yang kita ini. Terus bagaimana kita dalam mengelola keuangan. Nah, itu yang kita terapkan bagaimana di perbankan itu, di situ juga dengan ketelitian kita juga, kedisiplinan itu yang betul-betul membuat kita nih seorang pegawai yang bisa taat dengan aturan-aturan juga. Karena perbankan itu gimana pun ya, kalau masalah selisih 1 sen pun ya, 1 rupiah pun
kita walaupun sampai malam, kadang tengah malam pun kalau itu tidak kita temukan tidak akan bisa pulang kita waktu Pernah itu. sampai enggak pernah pulang? Pernah Bu? sampai pernah ya? subuh. Oh, sampai subuh ya? Iya. Itu gara-gara apa Bu waktu itu? Ya memang kondisi waktu itu mau menjelang Lebaran ya. Menjelang Lebaran tuh kadang kan itu setoran kan banyak sekali. Maklum yang toko-toko besar itu, para pengusaha juga dana yang cukup banyak sehingga ya banyaknya nasabah. Kadang-kadang nasabah itu yang terlalu banyak. Bank BCA memang adalah salah satu bank swasta yang cukup terkenal ya. Yeah. Nah disitulah kadang-kadang ya namanya kita juga kadang kelelahan juga ya dengan kondisi banyaknya nasabah sehingga kadang-kadang juga hilap juga kan ada selisih lah, Betul. selip mata gitu atau apa. Kalau seperti itu kan harus dicari. Kalaupun kita uang punya sih mau kita tutup Iya. seandainya 100.000 Iya. atau berapa, tapi kan tidak Nggak bisa boleh, Bu, ya. dalam Karena ini pembukaan aturan tidak mainnya ada. ya, oke, oke. Iya. Itu sampai subuh Bu? Iya, kadang sampai subuh sampai kita temukan itu pun kita baru bisa pulang. Waktu itu almarhum masih ada Bu ya? Iya, Itu Bapak masih tidak ada. ditegur oleh ini subuh kok baru pulang? Bapak mengerti kok mengerti, dengan Bu. kondisi. Oke, oke. Kadang-kadang kan Bapak datang juga ke kantor Oke. jemput. Gitu. Oh, Iya. masih sempat Iya, sebut Bapak ini. iya. Karena saya setelah itu kan saya berhenti. Waktu itu resign dan pindah ke Kota Bontang, mendampingi Bapak kan Jadi waktu itu perbankannya di Samarinda, Samarinda Bu ya? Iya, Oh, baru Iya. setelah Bapak jadi sekda, Ibu ditarik ke Bontang. iya. Oke, oke. Jadi juga banyak motivasi di sana bagaimana menjadi seorang pembisnis juga. Oh, Nah, oke. banyak ilmu yang kita dapatkan karena di BCA tuh kita banyak menemukan orang-orang yang sukses dalam berbisnis kan. Oh, Ibu belajar akhirnya bisnis dari tadi. Iya, dari Orang-orang nasabah yang BCA, ada. Bu, ya. Iya, itu. Mungkin Tribuners belum tahu nih apa bisnis pertama Ibu di Samarinda. Boleh cerita nggak Bu? Dulu pertama kali saya bisnis sama Rinda, kan ada salah satu nasabah saya. Dia bilang, "Bu, saya ini butuh." Waktu itu ada warna rimba kencana ya, asalnya ada perusahaan apa pabrik kertas segala kan, Ya. dulu Mahakam. Nasabah saya nanya, saya butuh banyak loh Bu, banyak kebutuhan bahan pokok ya, seperti sampai yang namanya dulu obat nyamuk yang kotak gitu ya, Iya, obat iya, iya. nyamuk. Yang Setelah- bakar Bu ya? Iya yang Ya, bakar oke. itu seperti mie, gula, semualah bahan pokok yang dibutuhkan. Saya butuh itu Bu. Terus saya bilang, bisa nggak Ibu siapkan? Nah mulai itulah awal saya. Saya tidak tanpa modal kan, Iya. saya hanya panggil nasabah saya. Semua nasabah saya itu ada di situ kan. Oh, Ibu mempertemukan jadinya? Bukan? Saya tidak mempertemukan, Oke. hanya dia meminta dengan saya, ini loh Bu, saya pengen ordernya ini semua bahan-bahan bahan ini. Oh iya, saya cari nasabah saya. Oke. Kok bisa nggak ini? Bahan ini ya. Saya kata-kata koh ya, Ya. karena kata-kata Ya. Chinese ya di Ya. sana ya. Bisa nggak persiapkan saya ini kebutuhan yang harus saya kirim ke Hulu Mahakam waktu itu? Oh bisa, dia bilang kan. Dia pergudangannya ada kan juga. Ya udah, saya serahkan lah. Akhirnya saya kirim lewat ferry waktu itu ya kapal. Sudah ada menunggu sana, ada beberapa kapal udah saya kirim. Sampai ke sana, pulangnya saya langsung dibayar. Saya bayar. Kan tidak Iya, iya. modal Iya, saya. iya, iya, waktu iya, iya. itu. Itu solusi bisnis yang cerdas, Saudara. Iya. Dan itu setelah itu dengan ketemu dengan ketemu juga yang prioritas tadi, yang saya prioritas, Ibu akhirnya berkecimpung juga di bisnis yang lain atau Iya, cukup jadi itu? bisnis sampingan aja itu kan, sampingan saya di BCA waktu itu. Bahkan yang terkesan sekali pada tahun 98 ya, Ya. itu Usia berapa waktu itu, Bu? jatuhnya 98 umur berapa ya? Masih 25 atau 20-an lah. Weh, masih muda Tribuners berarti Ibu ketika Iya. bisnis Ibu ya? Iya, waktu itu zaman Pak Soeharto jatuh ya? Soeharto jatuh 98. Ya, 98 BCA tuh salah Itu satu lagi collab-collabnya tuh, Bu, collabnya krisis kan. ya? Itu BCA tuh dianggap adalah salah satu bank miliknya seksi, ya ya. dekat Pak Soeharto dengan Lim Swaliong lah Ya, dianggap waktu ya. itu. Akhirnya kita tuh kena ras waktu itu juga kan. Nah disitulah dan waktu itu juga permainan apa dolar. Dolar. Itu. Ya. Dari Ya. 2000 meningkat jadi Sampai 15.000, ya, 18.000 waktu itu. Nah, karena saya di BCA prioritas, banyaknya nasabah kakap-kakap saya kan. Bahkan ada salah seorang tuh, Bu, saya punya uang sekian miliar. Saya mau tempatkan di mana? Saya bilang kalau Bapak berani, Bapak bermain di Palas, valuta asing, oke, saya bantu.
akhirnya mainlah di valuta asing kan. Waktu itu uang dia itu hanya 1 M, dicairnya hampir 18 miliar. Wih, Ya itu. dalam waktu berapa tahun tuh Bu? Dalam pokoknya sampai Cepat sekali ya, selesai, selesai ya ya. cepat itu. Bahkan saya pun ikut jadinya. Karena itu kesempatan kan, Oke. kesempatan buat saya untuk ikut berbisnis juga di samping. Saya lihat semua nasabah saya bisa bantu dengan begitu. Kenapa saya tidak? Iya, kenapa Jadi nggak bantu akhirnya- diri sendiri Bu ya? Oke. Ya, jadi akhirnya saya ikut juga di situ. Saya kadang-kadang dalam satu hari dolar itu 3.000, 3.500. Nanti sore udah siang sedikit dalam berapa waktu aja itu cair lagi. Jadi kadang kita sehari itu bisa untung sampai ratusan juta ini. Sehari Bu. Iya. Jadi itu zaman-zamannya enak sekali. Kepala bagian BCA Bu ya waktu Iya. itu ya. Bahkan waktu itu saya tuh sedang bangun rumah. Oh. Ya sama bapak Di itu. Samarinda? Iya. Oke. Semua orang pembangunan itu kan tidak bisa menyelesaikan. Waktu itu semen dari 5.000 ya, langsung jadi 35. Betul, Ibu. 35.000. Tapi saya tetap jalan. Karena saya tadi ikut bermain di valuta asing tadi itu. Ya, dan Ibu ngelihat itu ada ngelihat momentum, kemudian Ibu menggunakan momentum itu Bu. Ya, karena itu bukan yang namanya bukan judi ya itu ya, Betul. bukan. Karena kan kita membeli falas, kita masukkan di rekening tabungan Betul. valuta asing kita. Setelah itu nanti naik kita cairkan, besok kita beli lagi. Bahkan sehari itu sampai 2-3 kali kita bisa. Betul, waktu itu belum ada kebijakan Iya, itu Bu ya. iya. Dan ya, bagi Ibu itu akhirnya belajar menjadi seorang pebisnis. Ya, disitulah. Sekarang Saya- sudah berapa bisnis Bu yang Ibu miliki? Sekarang sudah tidak lagi. Enggak, sudah tidak lagi ya fokus ke Iya, pemerintahan Bu ya. bahkan saya Oke. ya hanya membuat restoran, tapi saya tidak bisa, bisnis saya itu seperti pedagang aja saya sebenarnya ya. Bisnis yang seperti itulah, penyediaan barang makanan, waktu itu bahkan di antara nasabah saya ada lagi ketemu, Bu, saya ini butuh solar, di mana ya saya bisa ini siapkan. Nah, saya cari lagi di antara nasabah saya pasti ada kan. Nah, di situ lagi dia minta ke saya, berapa? Sekian ratus drum. Kirimnya kemana? Hulu Makam. Kirim lagi. Saya tanpa modal, saya hanya ini aja. Nanti pulang kapal, udah saya terima lagi, untung aja kan langsung. Oke. Itu akhirnya menjadi atau ada rekomendasi Bapak atau fokus analisis Ibu sendiri waktu itu? Kalau Bapak orangnya memang tidak tahu Tidak berbisnis sama tahu ya. sekali. Jadi sebenarnya yang menganalisis itu Ibu ya Bu Ya, ya? saya sendiri. Jadi belajar dari pengalaman nasabah-nasabah yang ada dengan saya waktu itu. Belajar dari Ya, pengalaman. jadi ya kadang-kadang juga Bapak, kata Bapak tidak capek kah? Iya, Sudah iya. 1 hari kerja di bank, oh pulang-pulang saya ngitung-ngitung lagi. Iya, iya, Ya, iya. apa yang saya kirim, barang yang saya kirim kan. Tapi ada orang yang saya percayakan untuk menanganin gitu loh. Sehingga saya kan hanya memberikan fasilitas saja kepada ini. Ya itulah yang... Dan itu berlangsung berapa lama Bu? Ya pada saat zamannya itu cukup lama saya. Dari 98 ya? Sampai Bapak Iya. sekda ataukah? Sampai Bapak hampir Bapak jadi sekda, terus bisnis saya tetap jalan ya, seperti itu jalan. Ya. Bahkan waktu itu kan zamannya kayu ya, Masih tinggi-tingginya Bu ya harganya. Oke. kayu waktu itu yang namanya kita kirim ke Lombok. Betul. Saya sempat bisnis itu dan alhamdulillah ya dengan bisnis-bisnis itu ya cukup mengangkat ekonomi keluarga lah Iya, iya, iya. waktu itu. Bahkan kayaknya di zaman itu mungkin orang sulit-sulitnya uang, tapi kok saya zaman enak-enaknya itu. Nah, jangan-jangan Ibu punya orang pebisnis juga? Hah? Keluarga besar Ibu ada orang pebisnis kah atau? Sebenarnya orang tua Darah? saya, ibu saya ya. Oke. Ibu saya itu, bapak saya dulu kan ketua pengadilan agama, Ya. bahkan pernah menjadi anggota DPR Ya. di provinsi Partai P3 ya. Tapi ibu saya juga seorang pembisnis sih. Dia punya banyak taksi, waktu Ya, itu ya, ya. zamannya ada beca, dia punya banyak beca gitu loh. Oke. Bahkan yang dulu ibu saya tuh seperti punya pabrik amplang lah waktu itu. Ibu ya? Iya, Oke, ibu. pabrik amplang. Ya, Jadi amplang. DNA-nya adalah DNA Ibu sebenarnya Bu. Iya. Lebih banyak DNA Ibu. Dan Iya. penerusnya sekarang Perja Bu ya? Atau Iya, anak kedua? Perja ya? Suka Perja. bisnis itu ya? Suka bisnis. Oke. Dari perbankan Ibu, pengalaman atau mungkin kedudukan yang tertinggi jabatannya sebagai apa Bu? Asisten manajer waktu itu. Asisten manajer. Iya. Sebelum ditarik Bapak Iya. jadi
Iya. Ke Bahkan Bontang. saya diminta waktu itu terakhir untuk jadi apa? Pimpinan di sini BCA sini. Tapi karena waktu itu saya memang sudah kayaknya udah punya kejenuhan ya 20 tahun kan Iya, dengan iya. kedisiplinan. Karena kalau kita kerja di bank, kita tidak punya kebebasan seperti mungkin pegawai yang lain mungkin ya kita harus dari pagi, kadang ketemunya tidak ketemu matahari, kadang kan, kadang malam baru Dari pulang. pagi, pulang pagi, berangkat pagi Bu ya. Iya. Iya, iya. Dan akhirnya Ibu memilih ikut Bapak itu gimana ceritanya? Karena Ibu sudah asisten manajer Bu. Iya, ya, saya memang waktu itu memaksakan. Bahkan saya dikasih waktu itu, cobalah kata pimpinan saya, kanwil saya kasih cuti lah, cuti 3 bulan. Saya merasa enak. 3 bulan, saya minta lagi cuti 6 bulan waktu itu. Cuti 6 bulan, oh kayaknya enak ya, nyantai gitu. Akhirnya saya minta resign aja. Oh, setelah merasakan 6 bulan tanpa... Iya, tapi pimpinan tetap tidak memperbolehkan saya. Saya disuruh lagi memperpanjang. Dikasihlah saya 1 tahun 1 tahun cuti ya? Oke. Setelah 1 tahun cuti, saya masuk, saya dibebaskan. Saya untuk ini tetap nyantai aja turunnya, boleh absen aja. Tapi kan saya tidak mau seperti itu. Kata Bapak, ngapain kamu kerja kalau hanya terima gaji? Saking BCA itu ingin mempertahankan saya waktu itu. Untuk saya tetap bekerja di bank. Karena memang nasabah saya banyak sekali betul, sudah ya, yang memang prioritas Bu ya. iya kan, orang bank ini memang orang-orang yang kepercayaan ya. Alhamdulillah memang selama 20 tahun saya bisa mempertahankan karena memang harus orang-orang yang benar-benar jujur di situ. Betul. Ya. Betul. Dan pengalaman Ibu menangani orang-orang kakap di perbankan ikut membantu juga di saat Iya. Ibu di pemerintahan. Iya. Iya Bu ya. Oke, saya ingin tahu Bu, mungkin ke program pemerintahan yang lagi happening up nih Bu, Rantang Kasih. Ya, Iya. ini boleh tahu konsepnya seperti apa Bu? Jadi memang terinspirasinya adanya Rantang Kasih waktu itu antara Bapak Pak Adi Dharma almarhum dengan Pak Basri waktu itu, kita jalan-jalan waktu itu ke Banyuwangi. Oke, tahun berapa itu? 2019 2019 ya. ya. 2019 kita jalan-jalan ke Banyuwangi dengan Pak Wali, dengan almarhum. Di sana kita ketemu dengan wali kota. Kebetulan wali kotanya adalah teman Bapak. Waktu itu kan Bapak pernah menjabat tahun 2011 sampai 2016 kan. Iya. Pernah menjabat wali kota. Nah, beliau waktu sama-sama waktu wali kota itu bertemulah, silaturahmi ke sana. Akhirnya kita melihatlah program yang ada di Banyuwangi. Kita ke MPP, Mall Pelayanan Publik di sana, dan kita melihat programnya. Salah satunya itu Rantang Kasih juga yang menjadi ini kita ya. Nah, sehingga kita melihat di situ, dan waktu itu juga kebetulan kita di Bontang ini memang adalah masyarakat kita yang tidak punya keluarga, tidak punya sanak saudara, bahkan yang paling pernah menjadikan saya malam-malam pernah jalan dengan Bapak almarhum di samping di Kilo 6. Ada seorang orang tua lantak sudah ya, tua, tidak punya anak, tidak punya keluarga sama sekali. Dia di situ dengan rumah gubuknya, dia masak sendiri, cari makan sendiri. Nah, itulah kita terinspirasi juga dengan itu. Dari situlah akhirnya muncul Rantang Kasih di muncul, Bontang. ya. Jadi munculnya juga dari program Banyuwangi sebenarnya yang kita ambil contoh di sana. Memang Banyuwangi cukup besar ya penduduknya, Bontang bahkan ya itulah masuk dalam program Pak Adi Dharma dengan almarhum Adi Dharma dengan Pak Basri waktu itu. Nah, Program prioritas berarti Bu ya? iya, masuk dalam Adi Dharma, program ya. prioritas yang sudah kami jalankan selama ini kan. Ya alhamdulillah ini berjalan karena dalam tahun ini, Ya. tahun 2022 ini kami sudah bisa melaksanakan, sudah kami anggarkan itu sebanyak 2 miliar ya. Oke. Bahkan yang ada 88 orang, karena kami memang benar-benar menseleksi ya untuk lansia yang sudah tidak berdaya lagi, sudah tidak bisa bekerja, yang tidak punya sanak saudara. Jadi ini orang-orang seperti ini yang hanya hidupnya lagi kalau sudah dibiayai oleh pemerintah, dia tidak memikirkan makan lagi kan. Iya, iya. Mereka ini di rumah masing-masing atau terkumpul di satu tempat yang 88? Enggak, di rumah masing-masing. Rumah masing-masing Ya. Bu ya.
Jadi seleksinya lewat kelurahan. Oh, seleksi dari Ya, kelurahan. kelurahan dan Akhirnya RT. kepilih 88 orang. 88 orang. Berarti ada kemungkinan untuk bertambah atau gimana, Bu? Ya kemungkinan. Kemungkinan ada. Bahkan ini ada yang kurang. Oh, Tadinya kurang. ada yang meninggal Oke. juga kan. Jadi bisa masuk, Bu ya? Ya. Oke. Dan lansia ini dapat tadi 2 miliar itu makan pagi atau Jadi 2 kali Dua kita kali, berikan oke. sehari 2 kali makannya. Jadi agak jam-jam 9 kita sudah antar, nanti jam 5 sore. Ya. Dengan menu yang sudah disusun oleh Dinas Kesehatan. Karena masyarakat yang seperti ini kan, orang-orang tua lansia seperti ini kan, itu Gizi, perlu ya. gizi yang harus kita perhatikan. Kurang gula, kurang asinnya, itu kan harus terukur betul, Bu ya? betul. Nah, Ya. saya pernah baca salah satu pemberitaan bahwa Ibu pernah infeksi juga, Bu, untuk rantang Iya. kasih. Ada apa, Bu? Kok tiba-tiba ingin lihat Iya, rantang kasih ini? karena memang waktu itu memang jujur ada sorotan dari DPR ya terkait masalah menu. Oh, oke. Menu rantang kasih, di mana waktu itu ada yang di-share lah di media yang memang membuat kita sebagai pemerintah jadi tidak enak ya dengan Oke. sorotan ini. Tapi saya juga saya tidak ini, saya juga terima kasih dengan DPR. Iya. Kalau tidak ada protesan seperti itu, Nggak tahu juga, tidak Bu. ada perbaikan Iya, nantinya kan betul. ke depan. Ya dengan adanya seperti itu berarti bukan untuk ini, untuk memperbaiki ke depannya. Ya oleh karena itu makanya saya turun langsung melihat karena ini yang melaksanakan adalah Pokmas. Oke. Ya, masyarakat Masyarakat, kan ya. ya yang membuat makanan ini dengan menu itu yang sudah diolah oleh dari Dinas Kesehatan. Nah, di situ memang waktu itu ada menu-menu yang hanya telur, yang seharusnya telur itu bukan hanya diceplok seperti itu. Ya dibuatlah bagaimana Oke, bagusnya telur rebus ya. pakai itu, Bu, Bisa ya. jadi apa? Puyung hai Oh, iya. ataupun yang lain Iya, ya iya, kan iya, itu. Memang waktu itu melihat menu itu juga saya agak kecewa juga jujur sebagai pemerintah akhirnya saya turun langsung ke sana. Saya mintalah perbaikan menu itu agar jangan menu seadanya lah gitu. Ya. Jadi akhirnya sekarang ada Puyung Hai, Bu ya, untuk lansia, Bu ya. Ya ada seperti itulah Oke, dibuat oke. ya. Memang menu telur itu kan ya bukan hanya telur. Waktu itu memang hanya diceplok aja gitu Oke. loh dengan sayur yang Seadanya, Bu, ya? seadanya gitu. Ya akhirnya saya turun langsung dan alhamdulillah sekarang itu kita bisa monitor lewat WA group. Jadi Ada WA-nya. jadi saya ada di dalamnya juga. Dan Ibu menentukan menu-menunya apa untuk lansia atau Tidak, yang menentukan kan Dinas adalah Kesehatan. Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan pun tidak menentukan menu hari ini. Jadi dari Pokmas juga menyusun dengan menu yang sudah diberikan gitu loh. Jadi dia tiap hari menyusun hari ini daging sama tempe, terus ada sayurnya. Ya, yang penting proteinnya ada lah. ada mungkin di 2023 atau 2024 ada penambahan anggaran lagi untuk para lansia ini? Tergantung. Kalau lansianya pertama, otomatis kita akan Bertambah menambah juga. anggaran. Iya. Oke. Dan boleh tahu penjelasan ke Dinas Kesehatan soal menu ini apa, Bu? Setelah Ibu sidak saat itu? Jadi sebenarnya di Dinas Kesehatan itu tidak ada masalah. Hanya ini di Pokmasnya pada waktu itu. Jadi ada kesalahpahaman kayaknya Oh, dari salah paham, Pokmasnya. Jadi sudah kita atur sekarang dan alhamdulillah sudah baguslah menunya sekarang. Alhamdulillah, Bu ya. Iya. Jadi sudah Ibu nggak kecewa lagi soal menu Iya, untuk jadi- rantang kasih karena ini programnya Pak Didarman juga, Bu ya. Iya dengan Pak Iya. Basri juga ya. Betul, betul. Nah, Ibu ada lagi salah satu program berita saya pernah dengar soal WiFi gratis, Bu ya. Iya. Update-nya kayak, Bu? Jadi memang pada saat pandemi ya, kita pada saat pandemi saya itu jalan-jalan dengan Bapak almarhum waktu itu keliling Kota Bontang ini kan di mobil. Kita itu melihat di daerah Brabasu banyak anak-anak masyarakat yang tidak mampu ya, yang dia harus belajar waktu itu kan Online tidak ada ya. tatap muka online kan. Banyak yang mungkin tidak punya paket. Ya. Karena kan harus butuh mengeluarkan dana untuk membeli paket. Jadi akhirnya kita melihat ada anak-anak masyarakat yang di samping-samping pagar rumah, orang-orang yang berada lah ya, orang yang mampu punya Internet, internet. Nah kita ngelihat kasihannya itu anak-anak kok belajar di samping rumah. Ternyata dia karena memang orang tuanya tidak mampu untuk membelikan paket anaknya untuk belajar. Nah oleh karena itu almarhum
sama saya waktu itu jalan keliling-keliling melihat itu. Nah, disitulah kita ingin adanya wifi gratis. Jadi masuklah di dalam program kita waktu itu. Yang pastinya kalau kita bisa menyiapkan wifi gratis ini, otomatis kebutuhan masyarakat itu bisa terkurangi, beban daripada masyarakat. Mungkin yang tadinya dalam satu rumah kita hitung anak anggap aja 100 dia butuh dalam 1 bulan ya. Nah, belum bapak, belum ibu. Anggap punya anak 2, berapa? Kalau 4 saja, anggaplah 400-500 lah ya. Jelas kebutuhan dalam setahun itu sekitar 6 juta kan? 6 juta. Nah, oleh karena itu kita ambillah salah satu program ini dan alhamdulillah tahun 2000 setelah kami jadi ini, karena saya pengganti bapak ya, jadi ini juga salah satu program almarhum yang harus kita wujudkan, yang saya dengan Pak Basri ini sebagai amanah dari beliau lah yang harus melaksanakan ya. Nah, alhamdulillah setelah saya jadi dengan Pak Basri, setelah dilantik, ini salah satu program utama kami juga, prioritas kami, apalagi ini masih masa dalam pandemi. Jadi kami segera waktu itu di anggaran perubahan kami langsung anggarkan untuk wifi ini, dan alhamdulillah 251 titik waktu itu. Sebontang? Iya. Masih kurang atau? Kurang. Masih kurang? Tahun 2022 ini kita tambahkan 216 titik lagi. Jadi ada total 467 titik. Ya. Titik yang akan dilakukan yang sudah dilakukan. Iya, sudah dilakukan. Dan itu adalah tempat-tempat strategis seperti sekolah, seperti posyandu atau gedung-gedung yang ini tempat ibadah. Ya, itu yang dampaknya buat masyarakat Bontang setelah ada 400 titik ini gimana? Ya, sangat ini sekali, dampaknya sangat bermanfaat sekali. Pertama, mengurangi beban daripada masyarakat ya. Untuk mengeluarkan uang yang setiap bulannya. Bayangkan kalau setahun aja berapa dia. Betul. Bahkan ada yang 1 bulan tuh sampai 1 juta dalam satu keluarga kan. Nah, pemasangan wifi itu kalau di rumah aja berapa? 400-an. Anggaplah 400. Belum lagi dia pasang saat keluar kan. Betul. Dia harus beli paket lagi. Betul. Itu berapa? Paling tidak ada 1 juta lah. Kalau kita hitung dalam 1 tahun masyarakat kita bisa mengeluarkan uang sampai 12 juta. Nah, dengan adanya wifi ini jelas mengurangi pengeluaran masyarakat. Pengeluaran masyarakat ini kan sangat penghematan sekali buat masyarakat kita dan sangat membantu sekali. Ya. Nah, pandemi kan sudah akan berakhir, Bu. Ya. Masih akan dilanjut atau gimana wifi gitu? Ya, karena kita sudah masuk dalam digital ya, tentunya ini tetap kita akan lanjutkan. Bahkan kalaupun kami punya kemampuan nanti, kami maksimal mungkin akan menambah lagi nanti. Oh, ini dalam rangka Smart City Bontang kah? Iya, untuk menuju Smart City. Wih, Tribuners, jadi ini harus dengar Ibu nih. Jadi akan ditambah lagi mungkin 2023-2024. Iya, insya Allah. Oke, jadi akan rencana besarnya sampai 2024 berapa titik, Bu, kalau boleh tahu? Memang sebenarnya 467 titik ini alhamdulillah sih sudah cukup untuk Smart City, Bu, ya. Tapi memang terkendalanya mungkin masih ada yang sinyalnya mungkin agak kurang ini kan, karena tidak maksimal gitu. Kadang cepat, kadang lambat, Bu. Mungkin dari jarak ya. Gitu. Kalau blank spotnya atau di daerah Bontang sendiri gimana, Bu? Yang masih apa mas? Blank spot itu maksudnya tidak terpenuhi atau ketika ingin bermain wifi itu masih berkurang gitu? Sepertinya sih alhamdulillah ya, karena kita di tempat-tempat terbuka kan ada semua kan, kayak taman, posyandu maupun sekolah-sekolah, tempat ibadah gitu loh ya kan, sudah ada semua. Jadi Smart City Bontang luar biasa dong harusnya, Bu, ya. Dengan kesediaan wifi gratis, masyarakat Bontang akan mudah menuju dunia, Bu, ya, gitu ya. Jendela dunia malah, Bu, ya. Betul. Oke. Ini soal lain-lain, Bu. Kita setelah dari wifi gratis, kita akan coba lihat soal pajak, retribusi pajak. Gimana Ibu melihat di Bontang sendiri? Ya, terkait masalah pajak ini memang ya kita Bontang ini untuk mengangkat PAD dari sana ya. Betul. Karena harapan kita selama ini kita tuh hanya dana transfer dari pusat. Ibu. Ya. Saya dengar hanya 14%, Bu, ya? 14%, 14,7. Ya, paling tidak maksimal kita bisa 25% lah dari itu.
Oleh karena itu kita harus punya gebrakan baru ya untuk meningkatkan PAD kita itu, yaitu dari parkir. Nah, selama ini kan parkir kita juga manual ya. Nah, nanti kalau sudah kita menggunakan digital semua, jadi tidak ada peluang untuk untuk pungutan ya, liar Bu ya. seperti itulah. Nah, jadi salah satunya kita ngambil dari hotel, restoran. Memang masih ada terdapat restoran yang belum maksimal membayar pajak. Nah, makanya tahun ini kita maksimalkan untuk pungutan pajak ini. Bahkan kita juga membuat RT itu sebagai agen pajak juga, RT. Itu gimana Bu? RT sebagai agen pajak boleh tuh nggak? Ya. Jadi sebagai agen pajak di RT itu yaitu pembayaran pajak-pajak yang ada di RT tersebut. Kan di sana juga ada restoran apa itu. Nah, alhamdulillah juga dari restoran yang ada kita ini juga salah satu ada berapa ya? Kalau tidak salah ada 11 ya pajak-pajak yang nantinya untuk mengangkat PAD kita di Kota Bontang. Ya bisa sampai 25% nanti. Dan Ibu optimis di 2022 ini tercapai atau mungkin 2023-2024? Insya Allah lah di dalam kepemimpinan kami akan tercapai. 25% Tribuners ingat ini dan tidak lagi menunggu transferan dari daerah pusat terus Bu ya? Iya, karena harapan kita kan hanya di sana. Betul. Ya. Dan gebrakan selain tadi parkir, kemudian pajak di rumah, ada lainnya Bu? Ya, pajak restoran, air bawah tanah, terus ini dari walet juga kan. Bontang ini kan banyak juga yang sang walet juga itu juga salah satunya. Jadi akan ada pemasukan lebih nih ya Tribuners buat masyarakat Bontang nantinya Bu ya? Iya. Oke. Saya dengar ini juga di Bontang ada wisata Pulau Beras Basah Bu ya? Iya. Ya Bu ya, kalau boleh tahu apa lagi disiapkan Pemkab soal ini Bu, wisata di Bontang? Iya, memang salah satu program kami dengan Pak Wali ini ya, Bontang ini kita akan menjadikan salah satu kota destinasi wisata UMKM dan ramah investasi. Di mana ini adalah program prioritas kami dengan Pak Wali ini. Ya. Memang salah satu Beras Basah itu adalah salah satu yang akan menjadikan tempat wisata ya, karena tapi selain itu juga masih ada tempat-tempat yang ada di dalam kota ini. Nah, di mana kita mempersiapkan karena Bontang juga adalah salah satu kota yang nanti sebagai kota penyangga. Bontang IKN. ini, ya IKN. Karena Bontang ini bukan menjadikan kota tujuan ya, ya karena beda dengan Balikpapan. Kalau orang datang lewat Balikpapan kan, kalau Bontang ini kalau tidak ada urusan orang tidak akan ke Bontang. Nah, oleh Bontang Bu ya? Ya gitu, oke. Oleh karena itu kita harus persiapkan apa yang menjadi persiapan kita agar orang-orang dari luar tuh benar-benar Bontang ini menjadi kota tujuan juga gitu. Ya itulah wisata yang harus kita persiapkan. Apa akhirnya yang membuat Ibu berpikir bahwa wisata ini jawaban dari itu semua Ibu? Iya, karena dengan adanya wisata tadi otomatis orang yang dari luar yang akan datang melihat wisata kita di Kota Bontang pertama juga nantinya akan mengangkat PAD kita. PAD lagi Bu ya, PAD kembalinya kan ke sana ya, semua. Ya dari hotel, restoran maupun pajak-pajak yang ada kan ya otomatis itu. Nah, oleh karena itu dan kita juga melihat Bontang ini juga salah satu tempat yang cukup lah untuk kita jadikan sebagai kota wisata juga ya. Seperti di laut Beras Basah, di sana juga ada yang namanya Segajah juga itu. Wisata kuliner juga banyak Bu ya, ada pempek juga Bu ya? Ya alhamdulillah. Kulinernya juga banyak seperti yang ada di Bontang Kuala. Betul. Itu kan? Gami Bu ya? Ya, Gami Gawis yang terkenal juga di Kota Bontang. Dan itu akan Ibu tingkatkan lagi di 2022 ini? Ya jelas, karena banyak sekali bermunculan kuliner-kuliner kita yang ada di Kota Bontang. Ini yang memang harus kita berdayakan persiapan dengan nantinya sebagai kita jadikan kota wisata juga ini Bontang kan. Karena saya kaget Bu pas datang malam-malam ke sini, selamat datang Bontang itu ramai betul dengan anak-anak muda Bu ya? Iya. Dan itu akan diperbanyak Bu tempat-tempat nongkrong anak muda di Bontang. Nanti memang itu salah satu tempat yang kelihatannya tidak apa ya, kalau saya bilang kelihatan agak inilah kurang bagus lah. Tapi nanti itu akan kita tata kembali. Oke, penataan kembali untuk wisata Bontang ini ya. Wisata Bontang. Oke, Ibu saya mau mendalami tadi Bu soal politik. Karena tadi kan sudah diperbankan, saya coba mendalami soal politik.
Dan Ibu juga salah satu DNA-nya dari Bapak di partai politik juga, Bu ya. Iya. Dan gimana Bu setelah masuk politik ini? Ya sebenarnya sih kalau saya dikatakan untuk terjun ke politik itu tadinya tidak ada minat sama sekali ya. Tidak ada, bahkan waktu Bapak menjadi wali kota banyak yang menawarkan saya untuk maju di DPR. Tapi saya tidak mau waktu itu. Bahkan tapi setelah Bapak tidak menjadi wali kota lagi waktu itu, saya memang minat majunya di DPD kan tanpa partai. 2019 berarti Bu? Saya maju di DPD. Dan alhamdulillah saya juga cukup banyak meraup suara hampir 70.000. Betul. Waktu itu ada di peringkat 6 saya waktu itu. Ya tapi dan alhamdulillah jadi juga. Ya, kan? akhirnya kepilih juga Bu ya. Pilih juga itu. Nah, tapi saat ini jabatan yang saya emban ini adalah sudah bagian dari politik ya, di mana Bapak almarhum memang diusung oleh PDI. Ya, otomatis saya juga harus bertanggung jawab. Ini adalah beliau sudah diamanahi, diusung oleh PDI untuk maju menjadi wali kota, dan saya penggantinya. Ya jelas, memang saat ini saya hanya sebagai kader, Mas. Kader dari PDI. Karena itu Bu ya pesan dari Bapak juga. Iya. Bu, kembali ke DPD, Ibu juga katanya sempat menolak setelah terpilih jadi anggota DPD ini. Kenapa Bu? Iya, saya memang waktu itu ada keinginan sih. Saya kepengen sebenarnya waktu itu di DPD ya. Oleh karena itu kan waktu itu saya maju. Tapi setelah saya sudah terpilih menjadi wakil wali kota, kenapa saya lebih memilih jadi wakil wali kota? Karena jabatan ini adalah amanah dari Bapak. suami saya. Ya, kalau saya mau santai sih saya pilih aja DPD. DPD, Bu, ya? Ya kan? Ya, Tapi saya lebih memilih amanah yang ditinggalkan Bapak. Kalau saya pergi, ya memang ada Pak Basri, tapi beda kan. Saya sebagai istri ya, yang punya tanggung jawab sepenuhnya untuk menjalankan amanah beliau. Boleh tahu nggak Bu, amanah beliau itu apa? Ya, amanah beliau adalah program yang beliau Program tinggalkan. prioritas itu Bu ya. Dan Program. sebelum Ibu sebagai wakil wali kota kan sempat Firja yang waktu itu naik daun Bu ya. Oh iya. Nah itu gimana Bu cerita singkat Ibu kok muncul ke permukaan? Jadi memang waktu itu Bapak meninggal hari Kamis ya. Malam. Oktober Bu ya, kalau saya. Iya. Oktober ya. Oktober, Ya. 1 Oktober Bapak meninggal. Malamnya itu Ananda Perja itu dihubungi oleh PDI. PDI Perjuangan. DPD oleh ini untuk siapa yang harus menggantikan. Tadinya memang diminta kalau bisa Perja untuk menggantikan. Oke, saya juga menyetujui waktu itu. Ya sudah, Perja, gantikanlah Bapak almarhum untuk maju, untuk meneruskan beliau kan, karena perjuangan beliau sudah 1 tahun kan berjuang kampanye apa dan sebagainya. Kalau tidak diteruskan kan ini sangat ini sekali lah buat kita sebagai keluarga, karena ini tanggung jawab. Akhirnya ya sempatlah malam itu, malam Jumat ya, waktu itu anak saya sempat urus juga persyaratan yang di ini. Tiba-tiba saya malam itu tidur, saya berpikir, kan saya juga dalam keadaan shock masih ya, barusan Bapak meninggal itu. Malam saya terbangun, saya jalan di jalan, saya melihat bunga-bunga, karangan bunga yang ada tuh. Bapak ini memang pergi, kan memang masih belum ada ini ya, bahwa Bapak itu sudah pergi gitu. Akhirnya saya berpikir, dalam pikiran saya, apakah Perja ini bisa sama Pak Wali bisa menang enggak di dalam pertarungan itu? Itu dalam pikiran saya. Karena memang Perja pernah menjadi anggota DPR di Provinsi Dapil Bontang dan cukup banyak meraup suara di Bontang. Tapi beda dengan saya. Saya yang sudah mendampingi Bapak selama 5 tahun menjadi wali kota. Bahkan pada saat kampanye dalam 1 tahun kan saya mendampingi beliau juga itu keliling-keliling. Saya terpikir saja waktu itu, kenapa tidak saya aja yang maju? Ya, karena yang dilawan waktu itu adalah incumbent juga dan perempuan. Bu ya. Ya, nah di situ saya melihat perempuannya nih, karena suara perempuan ini lebih besar ya, lebih kuat lah kalau ininya ya. Nah, kenapa tidak saya aja? Akhirnya saya mencoba juga waktu itu bicara dengan anak saya, Perja. Pada waktu itu memang anak saya tidak mengizinkan saya untuk maju. Apa yang membuat Perja tidak menginginkan Ibu maju? Gini, dia menganggap saya mungkin ini dianggap ya wanita yang tidak pernah terjun ke politik ya, ibunya ini. Jadi waktu itu Mama tidak usah maju, dia bilang.
eh, saya sudah kehilangan orang tua. Saya tidak mau lagi kehilangan katanya kan. Dia Oke. ada kata-kata begitulah. Oke. Saya tidak mau kehilangan lagi katanya kan. Mama satu-satunya orang tua kami. Saya tidak izinkan waktu itu dia sempat tidak mengizinkan saya. Mama, politik itu kejam dianggap gitu. Ada Ya, kata-kata ada seperti kata-kata itu. politik Iya. itu kejam Bu, ya. Politik Oke. itu kejam mah. Jadi mama tidak usah maju mah. Justru saya bujuklah dia. Sudah kerja, mama aja yang maju. Saya bilang karena ini amanah Bapak almarhum yang harus kita pertanggungjawabkan. Saya bilang kan. Karena bukan saya tidak yakin lah waktu itu banget tidak yakin bisa enggak Iya, ini ini menang. incumbent Bu, perempuan Bu ya. Iya, Oke, oke. incumbent perempuan kan. Perempuan lagi. Dan Perja ini kan lama meninggalkan Bontang. Oh, gitu oke. loh ya. Jadi kan. ada kesempatan lawan politik untuk itu Bu ya, memperjuangkan isu itu Bu. Oke. Iya, lama dia tinggalkan Bontang kan jarang di Bontang. Iya. Ya otomatis mungkin masih banyak yang ada yang lupa, mungkin ada yang tidak kenal dengan anak saya Iya. kan ya waktu itu. Kalau saya memang sudah tidak lama di ini Bontang. sudah lama di Bontang. Saya berpikir ini yang dilawan perempuan. Saya berpikir berarti saya harus maju nih sebagai perempuan juga. Iya. Nah, dalam pikiran waktu itu akhirnya saya bujuklah anak saya. Dia tanya, "Mama yakin?" "Yakin," saya bilang. "Allah tidak akan memberikan ujian yang lebih berat dengan kita." Oke. Saya bilang, "Yakinlah." Sebelum ada kata keyakinan, yakin. Apa yang akhirnya membuat Perja luluh Bu? Ya, itu tadi. Dia tanya, "Mama kuat. Ini politik mah. Insya Allah." Saya bilang, "Bismillah Perja. Mama aja yang maju," saya bilang kan. Nah itu. Terus saya bilang, "Kasih kesempatan saya. Kalau kamu ingin sebagai anak yang bakti dengan orang tua, izinkan Mama untuk maju," saya bilang kan. Ya oke, dia bilang, "Pak, kalau Mama memang yakin dan percaya Mama akan menang, ya udah Bismillah Mama maju," dia bilang kan. Akhirnya dia luluh juga dengan saya. Dan itu Suratnya sudah maju kah ke PDIP? belum. Atau belum ya? Oke. Saya itu hari Sabtu itu diminta sudah kepastian kan, bahkan banyak, bahkan tim-tim ses yang meminta saya hampir mendorong saya untuk maju. "Ibu harus maju, kalau ibu tidak maju kami golput semua." Nah itu kami akan golput Bu dari tim yang sudah ini oleh Bapak itu kan. Dia tidak mau katanya kalau saya tidak maju maka dia akan mundur semua dan akan menjadi golput, dia bilang kan. Nah, saya juga berpikir itu berarti saya mengecewakan orang-orang yang sudah mendukung Bapak kan. Ya, maka dari itu anak saya waktu itu menyetujui dan mengikhlaskan saya, maka bismillahlah saya. Tapi dengan keyakinan saya bilang insya Allah saya akan menang gitu. Itu aja. Saya mau tanya Ibu, apa yang membuat Ibu yakin menang? Yang membuat saya yakin menang memang ada aura dari almarhum ya. Bapak itu salah satu orang yang di Kota Bontang ini cukup sangat diunilah oleh masyarakat. Dan saya juga salah satu istri yang selama ini mendampingi beliau yang cukup aktif di masyarakat, baik itu di Majelis Taklim dan lain sebagainya, itu saya cukup aktif. Dan saya juga melihat waktu itu suara saya pada saat maju di DPD. Besar juga Bu. Besar suara saya di Bontang. Padahal waktu itu saya tidak ada kampanye. Ada kampanye sekali dua aja. Nah, banyak masyarakat yang tidak tahu saya waktu itu maju. Saya melihat juga suara saya waktu itu besar di situ. 23.000 kalau tidak salah, gitu kan? Ya. Nah, waktu itu saya tanpa kampanye. Tanpa kampanye kan? sudah segitu, Dan Bu, itu ya, persaingan modal dasar banyak, ya. Oke, ya kan? modal Persaingan dasar. banyak gitu. Beberapa kan yang Ini bersaing. kan? analisis perbankan main lagi Bu ya. Iya. Nah, apalagi saya bilang ini head to head ya. Memang Ya. head to head ini agak suatu yang berat ya. Ya. Kalau dalam pertandingan di politik gitu tuh. Tapi ya udahlah, saya yakin lah saya bilang. Apalagi saya tahu masyarakat sangat mencintai Bapak dengan kondisi Bapak meninggal dalam keadaan yang COVID seperti itu. Ya waktu itu yang membuat saya keyakinan saya Pasti menang. pasti menang. Ya. Ini mau konfirmasi juga, tadi Mas Perja bilang politik itu kejam. Nah, Ibu selama masa kampanye, betulkah memang politik kejam atau seperti apa? Yang Ibu rasakan selama ini? Ya, yang saya rasakan sih masih aman-aman. Aman-aman aja Bu ya, alhamdulillah. Ya. Dan Baik-baik aja. Baik-baik aja Bu ya. Iya. Dan 2024 ada peluang untuk
kalau memang aman peluang untuk maju lagi atau gimana Ibu? 2024 saya menunggu takdir aja. Tapi Karena- tanda-tanda alam sudah ada Bu, tanda-tanda alam. Tanda-tanda alam apa ya? Tanda-tanda alam ya. Saya melihat juga kan kalau saya jadi wakil wali kota saat ini kan karena takdir ya. Saya Itu. tidak pernah berencana loh, tidak pernah punya cita-cita untuk menjadi wakil wali kota, ya kan? Ya. Tiba-tiba ini jalannya semua kan? Ya. Ya berarti ini kan takdir nih buat Betul, saya. betul. 2024 saya akan tunggu takdir lagi. Oke, menunggu takdir. Oke, yang saya balik pertanyaannya. Yang Ibu rasakan setelah 2 tahun memimpin Bontang, apakah masih ada yang kurang, Bu? Ya, Tadi pesan-pesan almarhum mungkin yang belum terlaksana secara Ya, masih ada program banyak. kami yang harus kami jalankan, ya. Seperti program 1 RT 1 motor, itu kan Oke. belum. Tapi insya Allah tahun depan mudah-mudahan juga itu, ya. Masalah stimulan RT, dulu zaman Bapak itu yang namanya 50 juta produta ya, itu jalan Bapak selama 5 tahun itu, dan beliau membuat lagi stimulan RT yang 50 sampai 250 juta sampai dengan 250 juta tergantung dengan kebutuhan dari RT setempat. Alhamdulillah tahun ini kami bisa jalan tapi dengan anggaran kondisi keuangan yang cukup memprihatinkan dengan kondisi Covid yang saat ini ya walaupun jalan tapi tidak maksimal ya. Berarti 2024 harus maju dong, Bu. Hah? Atau gimana? Itu tadilah Nunggu tergantung takdir, takdir. ya, oke. Yang penting sekarang itu saya bekerja dulu, saya menyelesaikan semua amanah yang sudah ditinggalkan, menjalankan program yang ada, insya Allah itu berjalan seperti air mengalir sajalah nantinya. Kita lihat aja nanti. Kita lihat aja 2024 kita lihat Tribuners. Iya. Ibu Najira maju sebagai wakil atau wali kota langsung Ibu ya. Iya. Dan kita tunggu takdir yang bicara di Bontang. Tapi Iya. sebelum mengakhiri bincang-bincang kita, Bu, mungkin ada kata penutup buat Tribuners yang ingin Ibu sampaikan. Ya baik. Yang pertama saya sebagai pribadi ya, Ya. juga sebagai wakil wali kota, mewakili pemerintah Kota Bontang, saya mengucapkan terima kasih kepada Tribun yang selama ini cukup bisa bersinergi dengan pemerintah dalam memberitakan berita-berita yang ada, baik itu di pemerintahan maupun di masyarakat yang cukup eksis membantu kita. Karena memang kenapa saya juga lebih dekat dengan media, karena suami saya, Bapak almarhum Pak Adi Dharma adalah seorang wartawan juga waktu itu kan. Ya. Oleh karena itu juga saya juga sangat apresiasi ya buat Tribun yang selama ini memberitakan berita-berita yang cukup cukup bagus untuk pemerintah kita maupun saya pribadi. Ya. Semoga ke depan kita tetap akan terus bisa bekerja sama, baik di pemerintah sebagai pribadi juga nantinya. Ya. Baik. Itu dia Tribuners, bincang-bincang kita dengan Ibu Hajah Najira Adi Dharma. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.